Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul ulama al-mukarramin, para tuan guru, para asatidz dan ustazat, wabil khusus yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid An-Nur Belakasa beserta seluruh jajarannya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan panjang umur, sehat walafiat. Dan yang saya hormati para orang tua kami, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sekarang sudah kita berada di bulan Hijriah yang ketiga. Artinya kita berada di bulan Rabiul Awwal. Sebuah bulan yang memang umat Islam di seluruh dunia, terutama di kalangan ahlu sunnah, sebagian Syi'i juga, mereka memperingati dan mengagungkan dari kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang jemaah sekalian, semenjak tahun 571 Masehi, tidak kurang dari 1453 tahun yang lalu, telah dilahirkannya seorang sosok yang menjadi panutan seluruh umat di dunia. Karena memang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perdebatan, dan ini dibuka begitu demokratisnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada para hambanya untuk bisa mengeksplor pendapat dan pikirannya. Ini luar biasa. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ternyata demokrasi itu sudah dimulai dari Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kesempatan saat di mana Allah akan menentukan siapa yang menjadi khalifahnya di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, silakan wahai para malaikat, jin, iblis, setan, semua kumpul. Silakan kalian, apa yang kalian ingin tanyakan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya digambarkan oleh Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati, saat di mana Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan nanti itu manusia yang ujung-ujungnya adalah manusia sebagai kepanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala, khalifahnya, untuk mengatur semua tatanan kehidupan manusia. Tapi ternyata prediksinya para malaikat itu betul. Itulah hebatnya malaikat. Jadi hamba Allah yang diberikan kemampuan lebih pada sisi dia bisa melihat pandangan yang akan datang tuh tahu malaikat. Makanya saat dimana Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia sebagai khalifahnya, mereka berkata, qalu ataj'alu fiha, bukankah justru yang membuat kerusakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, yang suka bikin perpecahan di antara umat manusia. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, yang merusak di muka bumi ini ya manusia, wa yasfiku dima, bahkan numpahkan darah. Sampai sekarang Ukraina belum selesai. Belum lagi sebelumnya barangkali kita sudah mendengarlah peristiwa-peristiwa
invasi militer ke beberapa negara yang korbannya bukan hanya 1-2 orang, bahkan ratusan bahkan ribuan orang yang harus menjadi korban akibat hausnya kekuasaan invasi. Manusia menjadi korban dan mereka ada wafat, meninggal dunia, menjadi syahid, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mempertahankan diri. Ini satu contoh bahwa apa yang diasumsikan oleh malaikat terjadi pada saat sepanjang jalan perjalanan umat manusia di akhir zaman ini. May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Sementara kata malaikat apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami kerjaannya bertasbih. Makanya di ayat yang lain dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Malaikat la ya'sunallah. Ada fi'il mudhari di situ yang menunjukkan sepanjang jalan. Jadi sepanjang perintahnya Allah, malaikat gak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Apa yang sudah diperintahkan kepada mereka dijalanin aja sampai sekarang. Ini sering saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Jadi malaikat yang nggak ada kerjaannya sekarang sudah ada, sudah nungguin kerjaan. Ada malaikat yang tiada kerja nggak pada berhenti sampai sekarang ada. Malaikat yang kerjanya menanggul arasnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang memberikan rezeki kepada kita seperti tanya Allah dikasih. Malaikat mencabut nyawa sekarang berapa juta manusia di seluruh dunia ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya ya begitu. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh mereka, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala wajar kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah, bukankah yang justru bikin kerusakan di muka bumi adalah manusia? Betul, kita lihat sekarang asumsinya itu betul menjadi sebuah kenyataan dan depan mata kita bersama. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah punya program yang berbeda. Allah justru punya keinginan yang sudah Allah atur. Apa yang kemudian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sekarang, jumlah manusia tidak kurang daripada berapa? 7 miliar. Umat Islam enggak kurang daripada 3 miliar. Artinya begitu banyaknya. Nah, jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijawab oleh Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itulah rencananya Allah. Qala inni a'lam, aku lebih mengetahui mana ta'lamun yang kalian tidak ketahui. Makanya pada akhirnya jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala, Allah punya kepentingan semenjak diutusnya Nabi Allah Adam alaihissalam ke muka bumi ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi Khatamun Nabiyyin, yang kemudian Khatamun Nabiyyin ini masih diperdebatkan di kalangan umat Islam sendiri. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kalimat khatamun nabiyyin ini dianggap sebuah kalimat yang tidak mengandung kata-kata penutup para nabi, sehingga akhirnya ada sebuah aliran yang sampai sekarang menganggap bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dan ini menjadi pertentangan yang sangat luar biasa sampai dengan hari ini belum selesai. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, Muhammad itu diutus sebagai seorang rasul dan penutup para nabi. Wa kana Allah bi kulli syai'in alim. Allah sangat tahu, Allah paham betul terkait apa yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang belakang Allah, apa sih maksudnya Allah untuk mengutus Nabi akhir zaman? Ini kan asbabnya tadi itu dipertentangkan, kemudian Allah menjadikan khalifahnya, kemudian beranak pinak sampai dengan sekarang. Allah mengatur. Kalau manusia nggak diatur oleh Allah, hancur luar biasa. Diatur saja karena adanya Al-Quran, mereka masih keluar dari koridor yang sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimana kemudian tidak diturunkan? Makanya Allah sampaikan, Rasul sampaikan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnatar rasulillah. Jadi kata Rasul, aku tinggalkan 2 hal ini.
Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya kalian tidak akan tersesat. Artinya Allah sudah bikin rambu-rambu kepada kita sekalian. Segitunya Allah sudah buatkan rambu-rambunya, masih banyak yang dilanggar oleh manusia. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala mutus siapa nabi akhir zaman. Salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperbaiki, yang pertama itu memperbaiki semua tatanan etika dan akhlaknya manusia. Hanya Allah sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Aku sudah lihat tuh pada jinsimu manusia. Uswah hasanah adanya di mana? Di Muhammad bin Abdullah. Secara jinsiah insaniyahnya ada jatuh pada Muhammad bin Abdullah. Tapi ruhnya itu sudah ada sejak lama, yang semenjak Allah sudah canangkan itu. Tapi adanya di akhir zaman 1453 tahun yang lalu sudah dilahirkan sosok manusia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa? Sebagai pembenah, penata etika akhlak manusia. Semua di negara ini ada etikanya. Di Eropa ada, di Amerika ada, Australia ada, di benua Asia ada, di Asia Tenggara seperti kita. Sudah ada sebelumnya. Bahkan kalau kita menengok ke Syria, itu ada agama-agama leluhur yang lama, sudah ribuan tahun. Tapi mereka saling menghormati, saling memuliakan antara satu dengan yang lainnya. Artinya sudah ada etika itu. Nah, karenanya Nabi Muhammad diutus dalam rangka menyempurnakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus dalam rangka menyempurnakan semua tatanan kehidupan yang ada. Coba luar biasa. Akhlak yang begitu mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu ditunjukkan, apalagi ketika beliau sosoknya sebagai seorang bapak, seorang suami, seorang ayah dari anak-anaknya. Coba kita lihat bagaimana gak sayangnya Nabi Muhammad ketika Sofia istri beliau itu begitu romantisnya ketika Nabi Muhammad menggunakan ontanya. Ridanya Rasulullah ditaruh di atas, di belakangnya unta, di punuk unta, belakang unta tuh, di apa? Dekat belakang buntutnya ditaruh. Ketika Sofia mau naik, Rasulullah itu duduk di bawah, diberikan kakinya sebagai pijakan untuk bisa naik ke atas. Bagaimana gak romantisnya Rasulullah SAW? Itu Sofia, kakinya naik ke atas, pahanya, kemudian dia bisa naik ke atas unta. Itu Sofia. Bagaimana dengan Aisyah? Aisyah ditanya oleh Suraih. Apa kata Suraih? Aisyah, Rasulullah kalau masuk rumah kira-kira apa yang dikerjakan? Biasanya Rasul kalau mau datang ke rumah itu nyiwak. Tahu nyiwak Pak? Supaya nggak bau mulut. Kita kadang-kadang seminggu nggak cuci, nggak gosok gigi, kadang-kadang kemana-mana baunya. Tapi Rasulullah begitu apiknya nyiwak. Ada lagi di sisi lain kata Aisyah apa? Rasulullah itu biasanya aku kalau udah habis minum, setengah minum sisanya itu aku berikan kepada Nabi Muhammad. Ketika diberikan kepada Nabi Muhammad, tempat di mana dia menghirup airnya itu tempat itu yang kemudian dipakai juga oleh Nabi Muhammad. Seperti layaknya di ujung ini kemudian dipakai lagi oleh Nabi Muhammad. Luar biasa. Daging yang dimakan oleh Aisyah tinggal sisa sedikit, itu daging itu yang di ujung bekas giginya itu yang kemudian diberi kepada Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad bilang? Tidak ada satu nafkah yang kau berikan untuk tujuan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah memberikan ganjarannya kepada siapa yang memberikan itu, termasuk pada memasukkan kepada mulutnya seorang istri. Itu luar biasa Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu panglima perang, urusan begini, urusan ecek-ecek, tapi kenapa? Begitulah yang mencontohkan kepada kita sekalian. Tidak menjadikan diri kita sebagai seorang harimau di rumah, kesannya kita garang dan orang menakutkan kepada kita. Bukan itu. Bagaimana kita bisa membentuk keluarga menjadi surga? Baiti
jannati, rumahku adalah surgaku. Itu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita, itu prolog saya terkait dengan Maulid hari ini, karena memang Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat luar biasa. Dimaki-maki di depan orang, dibarahi di depan orang. Tapi apa kemudian kata Nabi Muhammad? Tidak. Bahkan seorang nenek-nenek yang kayu bakarnya diangkatin setiap waktu, diomelin setiap waktu, setiap saat, gitu ya, dibully setiap saat, gitu ya. Tapi dia nggak marah, karena ketika dia menyuapi makan kepada seorang nenek tadi itu, terus dia ngomongin, awas hati-hati pada ada seorang anak muda itu yang kerjaannya tukang ngebohong apa segala macam. Tapi apa kemudian Nabi Muhammad tidak, terus disuapi makan sampai Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, disuapin karena dia tahu kelembutannya Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya dia bertanya, ini siapa yang memberikan makan, menyuapi aku? Ya aku, yang setiap hari. Oh bukan kamu. Karena memang ternyata dia punya setiap orang punya karakter, setiap orang punya wajah tersendiri lah, bahasa ketika dia memberikan pelayanan, ketika dia senyum, itu orang punya gaya sendiri. Nah ketika dia memberikan makan, oh ternyata dia bukan. Terus siapa? Ya, itulah Muhammad. Muhammad yang mana? Yang muda itu, yang mana itu meninggal dunia? Oh meninggal dunia. Nangis dia. Ternyata orang yang selama ini aku bicarakan, aku bully, aku fitnah, udah segala macam, seorang nenek. Sehingga akhirnya dia harus bersahadat terhadap kelembutan dan kemudian akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depan Abu Bakar As-Siddiq, kan luar biasa itu Nabi Muhammad. Kalau kita udah dimarahin begitu, apalagi pagi-pagi depan, kira-kira gimana kan? Yang enak kita apain orangnya? Iya, itu kita. Tapi Nabi Muhammad tidak, sangat luar biasa. Ya itulah junjungan kita, dan kita sudah tahu semua. Tinggal bagaimana kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita bermasyarakat. Makhluk yang punya nafsu aja bisa marah, coba. Malaikat itu bisa marah, coba. Waktu hijrah ke Taif, hijrah ke Yasrib berikutnya, yang marah bukan lagi orang yang punya nafsu. Apa kata dia? Ya Muhammad, kalau engkau berdoa sekarang itu Jabal Uhud aku tumpahkan kepada mereka. Kata Nabi Muhammad, jangan. Kalau engkau tumpahkan kepada siapa lagi, aku berdakwah, aku nyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kepada siapa aku sampaikan. Kalau sekarang mereka tidak mendapatkan dakwah, aku berharap pada anak mereka. Kalau enggak juga nanti pada cucu cicit mereka. Nah itu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita di akhir zaman, akhir hayat kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita memasuki hadis arba'in, hadis yang ke-11. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tumma ila hadratin khususan Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Syai'un la ilaha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-11 saya bacakan. An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka, rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasan sahih. Bapak dan Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan sebuah gambaran kepada kita
terkait kita harus yakin terhadap apa yang akan kita lakukan. Ibadah, muamalah, munakaha atau apapun bentuknya, kita harus yakin. Kalau kita nikah kita nggak yakin, batal nikah. Gitu ya. Ini bener nggak sih dia pakai cadar kemudian calon istriku? Ragu-ragu saya. Gitu. Makanya dulu pernah terjadi, Pak, ada pernikahan di awal tahun 80-an, mau masuk tahun 80 pertengahan. Ada pernikahan yang dilakukan antara seorang calon wanita itu dengan laki-lakinya dari Amerika via telepon. Nggak seperti sekarang video call itu pakai ada wajah kita bisa terlihat. Dulu nggak ada, tapi berani itu. Akhirnya ada sebuah kebijakan negara itu luar biasa nggak dibatalin karena ini pejabat negara, akhirnya dinonjolkan begitu ya. Karena ternyata memang yang namanya ijab kabul itu sih harus berhadapan orangnya, harus terlihat. Ada saksinya, ada orang saksi, ada mahar, ada ijab kabul, ada orangnya. Lah kalau yang mau dinikahin nggak ada orangnya, gimana ceritanya? Jangan-jangan yang di sana bukan yang dimaksud oleh laki-laki yang dituju. Bisa jadi nggak? Bisa jadi ya. Orang nikahin pakai telepon suaranya siapa aja, betul? Siapa aja bisa muncul. Makanya di situ terjadi keraguan. Di dalam hadis ini dikatakan da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Ya, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu-ragu. Makanya Hasan ini Sibtun. Sibtun itu cucu. Kalau di Arab itu kosakatanya mengandung banyak makna, itu luar biasa. Contohnya ila saja, ila nih yang kita sering pakai, sering kita lakukan dengan kita wudu juga. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila. Ini kalimat ila. Ila berarti ada di mana makna, ada di makna hatta. Gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa itu cuma sampai, tapi ada juga kalimat ma'a itu berarti beserta dengan apa namanya? Kita punya di atas. Makanya orang wudu ada yang sampai ke atas, sampai di atas lutut, di atas lututnya. Maknanya banyak. Sibtun itu adalah cucu tapi dari garis perempuan. Nabi Muhammad cucu Nabi Hasan ini adalah cucu dari Nabi Muhammad dari garis Fatimah, makanya disebut Sibtun. Tapi kalau dari garisnya laki, seandainya siapa di sini? Kenapa? Seandainya saya lah, begitu yang paling gampang. Saya punya cucu, anak saya laki, namanya Hafidun. Itu bukan lagi Sibtun. Sibtun dari garis perempuan. Saya punya anak perempuan, cucu siapapun mau laki mau perempuan itu namanya Sibtun. Tapi kalau dari garis laki-laki, saya punya anak, kemudian anak saya laki-laki, maka cucunya itu adalah Hafidun. Gitu ya. Berbeda. Kalau di Indonesia yang nama cucu ya cucu sudah satu, tapi kalau di Arab tuh punya kosakatanya banyak, sebegitu banyaknya. Jadi Al Hasan ini Hasan bin Ali, anak dari Fatimah, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini keluar kata-kata Sayyidun. Jadi kalau kalau penghulu di atasnya itu Sayyid, ke bawah dengan Sayyid. Terus biasanya kalau di sini ada orang kalau di Sulawesi namanya Andi. Kalau di atas Andi anaknya Andi enggak? Andi ya. Kemudian kalau di Banten apa? TB. Kalau di Jawa apa, Pak? Apa? Raden tuh anak Raden, semua begitu modelnya. Nah, kata Rasulullah, ibni hada sayyidun. Cucu saya ini adalah penghulu, pimpinannya. Wa 'alallahu yuslihu baina fi'ataini 'azimataini min muslimin. Nanti satu ketika cucu saya ini dia akan mengakurkan di antara dua belah pihak yang bertikai di kalangan Islam. Ternyata betul. Cuman luar biasa, Pak. Saya menyaksikan betul itu terbusnya Husain, Pak. Itu di Syria. Setelah dipenggal palanya itu ditaruh di situ. Sebelum kemudian dia harus dihijrahkan ke Mesir.
Makanya makamnya Mesir. Nah untuk Hasan itu adanya di Baqi di Madinah. Jadi makamnya ada di Madinah. Sementara yang namanya Husain itu adanya di Mesir. Dimakamkan di sana, luar biasa Pak. Itu dipenggal kepalanya. Rasul tuh sayang banget. Pernah satu ketika Rasulullah lagi sedang khotib. Nih. Dia lihat anaknya bertiga memperebutkan kain Pak, antara Hasan dengan Husain. Ketika beliau khotib, beliau turun Pak, menyambangi keduanya, dipeluk dua-duanya itu. Kemudian dibawa pulang ke rumah Fatimah, lagi khotib beliau. Dibawa pulang ke rumah Fatimah, sampai rumah Fatimah beliau balik lagi. Apa kata Rasulullah? Sebetulnya harta dan anak itu adalah menjadi fitnah, menjadi ujian buat kita. Itu kata Rasulullah SAW. Tapi beliau memberikan contoh sedemikian cintanya kepada cucunya, kepada anaknya. Sangat luar biasa itu Nabi Muhammad. Makanya di sini disebutkan waraihanati, kebanggaannya. Hasan itu kebanggaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan itu jadi kakak beradik. Makanya kalau di kalangan Syiah itu sangat dihormati. Itu kalau sudah masuk Muharram, ya, kalau sudah masuk Muharram itu orang-orang Syiah sangat luar biasa. Bahkan memukulkan badan-badannya karena dianggap bahwa menjadi pimpinan, yang sebenarnya pimpinan itu adalah Husain. Makanya ada waktu tertentu ketika sudah masuk waktunya, mereka tuh memukulkan badannya dengan sampai berdarah-darah, luar biasa. Sebegitu cintanya. Tapi kita yang kalangan ahlu sunni nggak begitu. Kan kita tidak boleh mencelakai diri kita. Jadi di dalam maqasid syariah yang dipahami oleh ahlu sunnah adalah jadi menjaga diri, tidak boleh menyakiti diri, menyakiti siapapun itu tidak boleh. Jadi Islam itu begitu sangat luar biasanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali, jadi cucu Nabi Muhammad SAW, dari hadis Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah SAW, cucu dari Rasulullah SAW, waraihanatihi, kemudian radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillah. Hafidhu, apa yang kita pahami dengan kata-kata hafidhu adalah menjaga, memelihara, ya, atau menghafal. Sementara kalau kita mendengar kata-kata hafidh, tahu Pak? Hafidhul Quran, penghafal Al-Quran, artinya 30 juz dihafal. Tapi yang dimaksud kalau hafid untuk ahli hadis, dia adalah orang yang hafal tidak kurang dari yahfadu talatami'ati alfin haditan. Dia hafal tidak kurang dari 350.000 hadis. Itu yang kalau hafidul hadis, yang memelihara, yang menjaga, itu dia menghafal tidak kurang daripada 350.000. Ya, 300.000 maksudnya. Talatami'ati 300.000 hadis. Allahu Akbar. Luar biasa itu hafid. Sementara kita jamaah sekalian, ada nama hafid, kira-kira ada kita yang namanya hafid tapi nggak hafal Quran, nggak hafal hadis. Ada juga gitu ya. Ya, maklum, karena memang berkeinginan sekali menjadi orang yang menjaga al-hafid. Kemudian terkait dengan Hasan, sebegitunya dicintai oleh Rasulullah SAW. Innal Hasan wal Husain sayyidu syababi ahlil jannah. Jadi nanti panglima pemuda ahli surga itu adalah Hasan dan Husain. Sementara dari kalangan ummahat, dari kalangan perempuan, inna Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Sementara Fatimah itu menjadi panglimanya wanita, menjadi ahlil jannah. Jadi kalau perempuan disebutnya sayyidah, kalau laki-laki sidi, gitu ya, sayyidun. Makanya kita sering-sering nyebut, kalau di Maroko nyebutnya sidi, di Indonesia nyebutnya siti. Iya, sayyidah itu menjadi siti. Makanya Siti Aisyah, di sini nyebutnya siti, bukan sayyidah, padahal seperti asalnya adalah sayyidah. Keseringan, makanya ada lagu-lagu yang kita dengar, Sidenan Nabi, Sidenan Nabi, Sidenan Nabi,
Sidi itu asalnya Sidi, Sidnan, menjadi Sayyid. Nah itu Sayyid. Sementara perempuan ya Sayyidah menjadi Siti kita sebutnya sekarang. Dan jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan? Hafidtu min Rasulillah. Saya hafal dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu-ragu. Ila ma la yaribuk. Sampai kepada satu keyakinan. Kita kan sering ragu-ragu. Sholat pernah ragu-ragu nggak? Pernah ya? Bagaimana menurut hadis ini? Tinggalkan yang ragu-ragu itu, lakukan kepada yang kita yakin. Seandainya kita lagi sholat maghrib, ini ngomong-ngomong udah 2 atau masih 1 ya? Atau udah 3 atau masih 1 gitu ya? Tadi jangan-jangan udah tahiyat atau belum? Suka begitu kan? Suka ya? Nah ketika yang begitu gitu, tinggalkan yang membuat kita menjadi ragu. Yakinnya berapa kita? Ya sudah, kita kembali. Tadi kalau nggak sholat 3 apa 2? Ya udah 2, masukin 2. Makanya tambah 1 lagi. Makanya ketika di akhir kita pakai sujud apa? Ya itu yang kita lakukan. Coba melakukan insyaallah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu sampai kepada suatu keyakinan. Sampai dicontohkan, Pak. Satu ketika Imam Al-Ghazali itu mendapati 2 orang laki-laki. 2 orang kita yang saya pernah sampaikan, kalau nggak salah istilah tatoyur ya, tidak boleh berasumsi dengan suara-suara burung. Ini begitu juga. Jadi ada 2 orang ini karena keraguan ini pada sisi munakahat, orang pernikahan, batal atau tidak pernikahannya. Pada sisi ubudiyah, contohnya tadi kita salat, jangan-jangan kita masih 1 atau 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya gitu. Sementara pada tekan pernikahan pernah terjadi ada 2 orang. Kata yang pertama, kalau memang ini burung ini adalah burung gagak, maka aku akan ceraikan istriku. Kata yang satu lagi, kalau ini bukan burung gagak, aku akan ceraikan istri. Kan berbeda. Satu yang A mengatakan kalau ini benar burung gagak, dari kejauhan itu dilihat, coba kamu lihat di sana ada burung. Kalau memang ini burung gagak, maka aku akan ceraikan istriku. Kata yang B, kalau ini bukan burung gagak, aku akan ceraikan istriku. Dalam permasalahan seperti ini, kira-kira menurut bapak-bapak sekalian yang ada di sini, apa yang harus dia lakukan? Sementara kalau orang menurut Syafi'i, dia berbual saja terhadap istrinya itu sudah jatuh, Pak. Yuk, aku pulangin kamu ke orang tua kamu. Jatuh, talak. Sebegitunya, Pak. Sekalipun mungkin dibawa kepada nilai-nilai bercanda, pada nggak boleh. Yuk, aku pulangin kamu, atau apa bahasanya? Itu segala macam yang kira-kira membuat pemahaman bahwa itu sebetulnya bercanda, tapi pada hukumnya dia sudah menjatuhkan talak. Apa yang terjadi dengan burung tadi? Burung tadi nggak kelihatan, Pak. Akhirnya dia terbang. Ketika terbang, menurut Imam Ghazali berpendapat, tapi pada asasnya dia masih diperbolehkan, karena ternyata itu tidak boleh. Kita berasumsi pada sesuatu yang tidak pasti, tidak yakin. Maka kalau berpendapat Imam Ghazali, kan sudah keluar kata-kata itu, dia sebaiknya menceraikan istrinya kalau sudah begitu. Tapi ada pendapat yang lainnya, nggak apa-apa dilanjutkan saja, karena dianggap itu sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebuah pangkalan hukum, tidak bisa, karena hanya berasumsi. Itu contoh yang berbau munakahat, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya di dalam fikih disebutkan al-yaqinu la yazulu bisyaki. Jadi kalau yakin itu tidak akan hilang karena sebab dia ragu-ragu. Yakin, dia yakin. Jadi sholat yang dilakukan, apakah saya tawaf tadi sudah 7 kali? Saya yakin 7 kali, udah selesai. Tapi kalau dia masih ragu-ragu, jangan-jangan 6. Kalau masih ragu-ragu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Jadi tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu-ragu kepada sebuah keyakinan yang kamu betul yakin bahwa kamu sudah melaksanakan itu. Ini hadis yang ke-11, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita harus yakin betul apa yang kita lakukan dengan
Saya nggak menyalahkan ketika orang berkali-kali dia bertakbir. Pernah lihat nggak? Orang mau sholat berkali-kali bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum yakin. Dia seakan-akan dirinya belum sampai kepada Allah, padahal bukan begitu. Kata Allah, ya, kata ulama menafsirkan ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah melihat kita. Sekali kita takbir Allahu Akbar, sudah selesai. Ada yang berkali-kali Allahu Akbar. Waduh, belum juga. Dia selesaikan Allah 2 kali, bahkan 3 kali, bisa sampai 4 kali. Nah, bagaimana ini kira-kira? Menurut Bapak dan hadirin sekalian, dilanjutkan salatnya atau seperti apa? Kalau kita melihat hal ini seperti ini, tapi jangan juga kemudian kita menegur orang ini. Saya khawatir nanti akan terjadi perselisihan, perdebatan yang justru berujung pada sesuatu yang kita tidak inginkan. Allahu Akbar. Disitulah kita harus menempatkan diri kita, bahwa ketika sudah takbir selesai, begitu kerjaan setan kan mengganggu orang. Orang wudhu itu bisa berkali-kali. Orang yang kita lihat yang seakan-akan dia tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Yakinkan sesuatu. Makanya Rasul menyampaikan begini, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kamu tapi kamu yakin. Sekalipun kamu doa di depan Ka'bah, kamu nggak yakin, nggak akan bisa terkabul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita yakin betul dengan apa yang kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan doa kita, sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan yakin. Makanya ad-dinu bil yakin. Agama itu dengan keyakinan. Kalau kita nggak yakin, ya untuk apa kita beragama? Untuk apa kita bertakbir? Untuk apa kita bertahlil? Menyebut kalimat la ilaha illallah, bertakbir Allahu Akbar. Buat apa kita melaksanakan ibadah sholat kalau kita nggak yakin bahwa yang kita sembah adalah Allah? Buat apa kita mengikuti Nabi Muhammad sementara kita tidak pernah cinta kepada beliau, kita tidak pernah tahu? Itu yang terkait dengan dakma yaribuka ila ma la yaribuka. Kemudian yang ke-12 adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husni islamil marid tarku ma la yani. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah terkait Rasulullah pernah menyampaikan min husni islamil marid. Ya, di antara tanda sempurnanya Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang kita yang nggak bermanfaat itu menjadi hari-hari, Pak. Gadget itu, ya gadget nggak apa-apa, nggak enak. Jadi kita lihat hampir setiap hari main game, setiap hari nyari informasi, bukan informasi, tapi ternyata ada tayangan-tayangan membuat dia tertarik dari pagi sampai sore, Pak. Kita nggak menyalahkan orang mancing, Pak. Tapi silakan kalau yang hobi mancing itu maksudnya untuk dia mendapatkan sesuatu seperti di laut, mungkin bukan barangkali untuk kehidupan ma'isyahnya, silakan saja. Tapi kalau mancing yang hanya sekedar untuk berseni dan seterusnya, manfaatnya apa dari pagi sampai sore? Sementara istrinya nungguin, mana suaminya nggak juga datang. Sementara anak-anak butuh makan dan seterusnya. Dia main satronji, tahu satronji, Pak? Main apa? Catur tuh kalau kalah penasaran tuh, Pak, main lagi. Kalah penasaran, main lagi gitu. Bahkan udah mau Jumat juga terus saja. Begitulah setan membisikkan hati manusia supaya orang terjebak pada sisi bisikan setan yang dia nggak tahu sebetulnya dia ngomong di dalam hatinya. Udah terus main terus. Sama main apa? Main remi dan seterusnya. Kita nggak menyalahkan itu, silakan saja mereka mau berbuat. Tapi ternyata sih manfaatnya yang mana? Tinggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Tarkuhu ma la ya'ni min husni islamil mar'i. Dari kesempurnaannya Islam itu meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Apa kira-kira? Mending kita kerjakan sesuatu yang bermanfaat buat kita kerjakan yang menjadi kebutuhan kita. Kita mengajar, kita di pasar, kita di kantor, kerjakan fokus kepada apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Lebih baik itu kita mencari rezeki yang halal untuk ketimbang kita seharian ya kita ngobrol dari pagi sampai sore nggak pukul lagu. Apa yang diobrolin? Nah, kalau yang diobrolin barangkali punya manfaat sih nggak ada masalah juga, gitu ya. Tentang proyek, tentang pembangunan negara, tentang bangunan sekolah, tentang bangunan kampus, tentang bagaimana kita membuat kayak Abdurrahman bin Auf tuh seorang pengusaha kaya pada zaman Rasulullah SAW. Beliau memikirkan pasar di Madinah itu sudah nggak bagus,
Akhirnya dibuatin sama dia buat perencanaan sedemikian rupa sampai dibangunkan. Tapi dia kerjasama dengan orang. Nah, orang yang menyewa juga digratisin, Pak, kan luar biasa itu. Itu Abdurrahman bin Auf. Saking hebatnya itu. Pernah satu ketika Abdurrahman bin Auf, Pak, ini nggak masuk di akal juga. Biasanya kalau orang mau dagang itu pengen untung. Tapi apa yang terjadi? Pas masa waktu berbuah sampai dia ranum gitu. Itu saat dimana satu ketika Rasulullah ngajak mereka untuk berjihad. Pulang dari jihad, itu udah pada busuk, Pak. Udah pada busuk tuh kurmanya. Ini Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman, semua yang ada di sini aku beli. Hebat, Pak, dalam rangka menolong tadi para mujahid dari perang tadi itu. Pulang perang, gimana ceritanya? Saya mau makan apa gitu. Sementara kurma-kurma saya sudah pada busuk, dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi ternyata begitulah takdir Allah, karena mau dia ikhlas membantu orang, dia ikhlas betul mau ngasih kepada orang, empatinya begitu tinggi, sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya berjamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang dari Syam datang ke situ, dia nanya, kira-kira yang punya kurma busuk siapa di sini? Kaget. Yang tadinya harganya cuma katakan 10, dia beli 50, 5 kali lipat, Pak. Luar biasa. Akhirnya yang tadi semestinya rugi menjadi untung. Buat apa, Pak? Buat obat, buat kosmetik, Pak. Itu yang tadi. Makanya, Pak, kita beginilah. Kalau kita ikhlas memberikan sesuatu, jangan berharap apa-apa. Apalagi kita menolong orang. Pasti dan yakin. Nah, itu yakin tadi. Allah akan memberikan gantian kepada kita. Contohnya Abdurrahman bin Auf tadi. Dia memberikan sosialnya begitu tinggi, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang kaya pada zaman Rasulullah itu. Dan hidupnya berderma buat agama. Makanya orang usaha itu jangan semata dia bisa menguntungkan buat pribadinya, tapi bagaimana ada manfaat buat sosial, gitu, Pak, ya. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi dari kesempurnaan seorang beragama, berislam itu meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, tinggalin. Kalau nggak ada manfaatnya masih kita kerjain juga, artinya kita masih termasuk orang-orang yang ghaflah, orang yang lalai. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Silakan barangkali kalau ada yang mau bertanya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Kena diminta ya nanya lah. Pertanyaan saya sih simpel aja. Ketika yang terakhir ya cerita tentang Abdurrahman Auf menjual kurma busuk kan. Artinya kurma busuk masih bernilai untuk sesuatu yang sifatnya obat dan kosmetik. Ya, artinya kalau sekarang nih, apakah kurma itu nggak pernah expired? Artinya kan kita kalau beli kurma itu kita lihat tanggalnya, kapan rusaknya. Kalau seperti itu seolah-olah kurma itu makanan yang kapan saja bisa dimakan, dan boleh dikatakan busuk pun jangan-jangan juga tidak masalah gitu. Jangan-jangan ya, saya katakan. Apakah betul? Karena juga kurma kalau udah lama tuh dia juga rasanya berubah. Nah, kemudian menjadi tidak kurang enak. Apakah kurma seperti itu masih boleh dimakan? Soal keyakinan lagi nih kan. Apa kalau itu tadi Ustaz bilang kurma busuk jadi obat itu pasti telat. Nah, mungkin obat teman-teman. Kalau dia jadi skincare maka dia dibuat sedemikian rupa dibalurkan kan gitu. Nah, kalau zaman sekarang bisa nggak keyakinan itu dikatakan bahwa kurma itu suatu buah yang barangkali ya expired gitu, bisa berguna terus sampai busuk pun berguna masih. Ya, terima kasih banyak, Prof. Jadi Allah sampaikan wa qaddarallahu taqdira. Semuanya itu ada batasan. Jadi umur aja ada batas kita ya. Sekarang maaf Prof sekarang usia berapa? Ada 70. 72 lebih. 72 luar biasa. Artinya masa panjang yang sampai sekarang Allah berikan
Satu ketika juga ada waktunya. Selesai nanti. Pengabdiannya sudah selesai, rezekinya sudah selesai, maka mungkin nanti siapapun di antara kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadarallahu taqdira. Ada takdirnya, ada ukurannya, ada batasnya. Makanan juga sama juga. Jangan kita anggap seperti kurma itu tidak akan basi. Sama dia. Coba kita diamin aja, kita nggak usah toleh-toleh gitu, kita nggak usah toleh-toleh, jangan dimasukin ke kulkas, tapi dilepas aja begitu. Udara ini mengandung kimia yang sangat luar biasa, dia bisa mempengaruhi. Jangankan kurma, kita saja yang dilepas. Kalau Bapak, maaf, itu daerah Bali, ada daerah Bali orang yang tidak di Ngaben, itu ada yang ditaruh di satu pulau, ditaruh aja karena mungkin kemampuan keterbatasan dia di dalam ekonomi sehingga akhirnya dia tidak bakar, itu taruh aja di situ, habis juga dimakan oleh alam. Artinya alam ada batas, habis juga, tinggal tulang belulang itu yang ada. Kemudian di apa lagi namanya, Sulawesi Selatan tuh apa? Toraja. Itu ditaruh di atas tuh, ya habis juga gitu ya nama. Orang di bumi sama juga. Ya ada batas, sekalipun barangkali dia dibalur oleh satu yaitu dengan obat atau apa dan sebagainya, tetap pada akhirnya mengering tinggal tulang dan seterusnya. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, bolehkah kita menikmati itu? Menikmatinya bukan dalam bentuk, kan begini Pak, sesuatu yang kita makan itu memberikan efek positif di dalam tubuh. Tapi kalau yang kita makan, kita nikmati tidak memberikan efek positif, malah justru menjadi mudarat, itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, sisi manfaat apa yang bisa diambil? Makanya ketika Abdurrahman bin Auf, dia beli semua yang busuk-busuk yang dari sahabat Rasulullah habis berjihad itu, dia beli. Ternyata sebetulnya niat awal dia hanya ingin membantu orang-orang yang pulang jihad itu, mereka nggak mendapat apa-apa, sehingga tetap dibeli, cuma dengan harganya mungkin agak lebih murah. Tapi dilalahnya Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu Allah dorong, tarik dengan tangan Allah tuh, tolong beli tuh orang dengan kebaikan hati. Akhirnya dibeli 5 kali lipat tadi Pak. Jadi kalau 10 menjadi 50, kan luar biasa. Dipakainya bukan untuk dikonsumsi makan Pak, tapi untuk pengobatan, untuk skincare atau apalah modelnya begitu ya, untuk di luar asupan tubuh kita. Jadi dari keikhlasan itu Allah tidak akan sia-siakan. Nah itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya yang kita lihat, nah saya ingat Pak, di tahun 96 saya melaksanakan ibadah haji. 96 saya melakukan ibadah haji yang pertama itu. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Dulu kalau orang pulang haji, pernah dengar nggak batuknya sampai sebulan, 2 bulan, betul ya? Batuknya lama tuh. Karena ternyata kita ditanami di tanah air itu untuk yakin di sana. Kata gurunya, kata kiai kita, kata ulama kita, udah kalau berangkat sono yakin aja, udah pokoknya sehat, insya Allah sehat. Tapi tetap penyakit, tetap penyakit. Betul. Ternyata Pak, dulu ada gelas kaleng, tahu gelas kaleng? Gelas kaleng ya, ada yang pernah berangkat duluan ibadah haji ke sana waktu itu. Gelas kaleng itu diikat oleh tali Pak, di sangkutannya untuk meminum air zam-zam di situ. Tapi apa yang terjadi Pak? Kita kan ya maaf gitu. Kita nggak mendikotomikan kita dengan orang Afrika, orang Pakistan seterusnya. Itu pas saya lagi mau minum Pak, depan kita ada orang dari Pakistan kalau usah. Dia bangkis, kemudian dia keluarkan reaknya itu hijaunya luar biasa Pak. Dia minum, kita nggak minum gimana? Coba gimana? Kita nggak minum gimana? Kita minum gimana? Akhirnya betul Pak. Tapi sekarang artinya dengan kemampuan dan teknologi yang berkembang, itulah bisa memberikan manfaat. Orang kalau mau minum air zam-zam sekarang robotik yang jalan nyamperin kita. Bapak sholat di Masjid Nabawi, itu muter jalan tuh robotnya nyamperin kita untuk diminum air zam-zamnya. Enggak seperti yang lalu kita masih ngantri, sekalipun gelasnya berbeda-beda, sudah gelasnya berbeda.
Tapi sekarang udah robotik yang datang ke kita, jalan dia ke setiap shop untuk memberikan apa, air minum dengan gelas yang sudah dirubah. Kalau dulu gelasnya gelas satu suruh diminum sekian juta orang, Pak. Ya artinya bukan satu, ada beberapa gelas, cuman gelasnya nggak diganti-ganti, cuman itu juga. Tapi terjadi penyakit nggak? Penyakit, tetap penyakit. Allah pun tidak akan melihat pada sisi di mana Allah dengan kekuasaannya. Udah kalau gitu nggak akan ada penyakit, nggak bisa begitu. Alaminya manusia, sunatullahnya begitu. Kalau orang sudah kena, tertular ya, kena juga tertular. Makanya resep Pak dulu kalau di tahun-tahun 90-an orang melaksanakan ibadah haji itu kalau batuk bareng, imam batuk, yang lain batuk, batuk, nyanyi semua tuh di masjid. Allahu Akbar, seperti itu. Jadi akhirnya dengan berubahnya waktu, ya dengan teknologi, dengan pemikiran yang baik, pemerintah Saudi juga berpikir juga gimana caranya orang supaya nggak batuk bareng. Sekarang alhamdulillah Pak, udah nggak batuk bareng. Kalau ada batuk kan 1-2 bawaan. Tapi kalau yang itu batuknya bareng Pak, masal gitu. Allahu Akbar, itu yang terjadi. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, pada sisi bagaimana sih kita yakin betul, cuma kita lihat pada sisi di mana lingkungan kita terjadi gitu. Ya kalau kita yakin di sana ada macan, kita berhadapan, mau gimana kita? Oh yakin saya nggak bakal dimakan, dari mana? Tuhan ngasih keyakinan kepada kita seperti itu. Ya kita harus menghindar. Ada sesuatu yang membuat kita yakin pada sisi di mana Allah dan secara akal kita dan lingkungan kita juga mendukung terkait dengan keyakinan yang kita akan lakukan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, Pak Ustaz. Jazakumullah khairan katsira pada para